Budak Bayangan bab 306. Dengan semua memori market yang tiba-tiba jatuh ke tangan faksi Changing Star, pertempuran yang terjadi di aula Bright Castle menjadi semakin sering dan brutal. Orang-orang terus membunuh satu sama lain, perlahan mengecat benteng siapa dengan warna merah. Namun, itu masih belum cukup bagi seorang pemenang untuk muncul. Nevis selalu berada di garis depan, memimpin rakyatnya dan membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya dengan pedang peraknya, seolah asing dengan konsep belas kasihan. Dimanapun dia muncul, darah mengalir seperti sungai. Dia bahkan bentrok melawan Tesai secara pribadi, tetapi pertarungan menakutkan mereka berakhir seri. Sekarang setelah lebih dari 2 minggu berlalu setelah kematian Gunlaug dan penghancuran Ordo sebelumnya, manusia mulai menderita karena kekurangan makanan. Semakin banyak makhluk mimpi buruk yang menemukan jalan mereka ke kastil juga. Situasi perlahan berubah menjadi krisis yang tidak dapat diubah. Bahkan, itu sudah. Perang saudara berkecamuk, menuai nyawa manusia satu demi satu. Tapi itu juga menempa mereka yang tetap hidup menjadi pejuang yang jauh lebih menakutkan, kuat, dan tangguh. Dan kemudian, tiba-tiba, status quo akhirnya hancur, mengumumkan kepada semua orang yang masih hidup di Bright Castle bahwa akhir zaman sudah dekat. Tuhan baru akan mengambil mahkotanya. Dan itu tidak akan menjadi kandidat yang paling mulia atau tangguh. Itu akan menjadi yang paling kejam. Berita itu tiba di kubu faksi bintang pengubah pada jam paling gelap di malam hari. Pengintai yang dikirim ke kedalaman kastil kembali satu demi satu, membawa serta berita mengejutkan. Pengawal kastil diam-diam melancarkan serangan habis-habisan ke benteng yang dipegang bersama oleh Gema dan Kido. Para pemburu dikalahkan, kehilangan banyak dari jumlah mereka dalam pertempuran. Dibiarkan tanpa perlindungan mereka, hampir setiap pengrajin telah ditangkap oleh para penjaga, sementara Kido sendiri telah dibunuh oleh Tesai dengan kedua tangannya sendiri. Setelah kematiannya, Gema dan prajuritnya yang masih hidup harus melarikan diri. Setelah pengintai membuat laporan mereka, keheningan menyelimuti benteng tersebut. Semua orang mengerti apa yang akan terjadi selanjutnya. Faksi yang dibentuk oleh aliansi pengawal dan pelayan wanita sudah menjadi yang paling kuat dari ketiganya. Sekarang semua pengrajin ada di tangan mereka dan sebagian besar kastil berada di bawah kendali mereka. Mereka akan datang untuk Changing Star dan orang-orangnya selanjutnya. Dalam kesunyian itu, Nevis melihat sekeliling, ke wajah pucat para pengikutnya, dan berkata setelah jeda yang lama dan pedih. Tetap kuat, kita akan menang. Namun, untuk pertama kalinya, kata-katanya sepertinya tidak meyakinkan mereka. Setelah malam yang panjang dan tanpa tidur, seorang pengunjung tak terduga tiba di benteng. Itu adalah Gema, pemimpin perkasa para pemburu. Pria jangkung itu terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Sikap santainya hilang, digantikan dengan kelelahan yang kelam. Wajahnya muram dan pucat, dan armor ringannya sobek dan berlumuran darah. Dia ingin berbicara dengan Changing Star. Setelah dia tiba di hadapannya, Gema menawarinya jasa orang-orangnya yang tersisa dalam perjuangan melawan Tesai. Dia memiringkan kepalanya dan bertanya, suaranya tanpa emosi, bagaimana dengan ambisimu? Bukankah kamu ingin menjadi Lord selanjutnya? Gema terdiam lama sekali, api padam di matanya. Akhirnya, dia berkata, aku tidak pernah ingin menjadi Lord. Itu adalah keinginan Kido. Sekarang tukang jagal sialan itu. Sekarang dia sudah mati, aku tidak peduli lagi dengan tahta. Dia berhenti, bayangan sedih menutupi matanya. Tapi kemudian, bara kebencian yang membakar tersulut di kedalamannya.
Gema menggertakkan giginya. Yang aku pedulikan hanyalah melihat Tesai mati. Jika kamu bisa berjanji padaku bahwa kamu akan mengalahkannya, aku dan para pemburuku akan mengikutimu sampai akhir. Nevis terdiam beberapa saat, memikirkan kata-katanya. Akhirnya, dia berbalik dan menjawab, sinyal agar kalian datang. Kami punya makanan untuk dibagikan, jadi makanlah sampai kenyang. Bersiaplah untuk besok. Dengan itu, dia berjalan pergi. Gema menatap punggungnya dan berteriak, apa yang terjadi besok? Changing Star berhenti sejenak, lalu menjawab tanpa menoleh. Besok, aku akan membunuh Tesai. Keesokan harinya, tidak ada pengintai dan tidak ada patroli yang dikirim di pagi hari. Sebaliknya, semua orang mempersenjatai diri, berkumpul bersama, dan berbaris ke ruang singgasana. Nevis sedang berjalan di depan pasukannya, mengenakan baju besi hitam dan putih Starlight Legion. Di pelindung dadanya, terukir 7 bintang yang bersinar. Aula besar masih seperti yang mereka tinggalkan 3 minggu lalu. Selama waktu itu, anggota dari ketiga faksi telah mengumpulkan mayat mereka untuk memberikan penguburan yang layak. Tetapi lantai marmer putih masih dicat merah dengan darah. Tesai dan orang-orangnya sudah menunggu mereka di sana. Raksasa murung itu sedang duduk di singgasana, memandang ke bawah dari ketinggiannya. Di tangannya, ada gada berat yang menakutkan, masih basah karena pembantaian. Sunni meringis, memperhatikan perbedaan antara kedua pasukan itu. Terlepas dari semua kekalahan mereka, masih ada hampir 100 pengawal yang masih hidup. Tidak hanya mereka memiliki perlengkapan dan pelatihan yang lebih baik daripada para penghuni daerah kumuh. Tetapi sekarang mereka juga memiliki para pengrajin yang ditangkap di pihak mereka, memasok mereka dengan semua jenis perkakas, peralatan, dan penemuan yang mematikan. Para pengrajin sendiri ada di samping mereka, beberapa dari mereka diikat dan dirantai, beberapa hanya diintimidasi untuk tunduk. Wajah mereka pucat, ketakutan, dan berlumuran darah. Dari posisi mereka di depan para pengawal, sepertinya Tesai berencana menggunakan orang-orang malang ini sebagai perisai daging untuk melawan serangan Changing Star. Para handmaiden juga ada di sana, berdiri diam di belakang para penjaga. Para wanita muda yang pendiam ini biasa memelihara kastil dan menyelesaikan berbagai tugas di sekitarnya, tetapi mereka juga pejuang yang cakap. Karena mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran sengit yang terjadi setelah kematian Gun Lauk, jumlah mereka tidak berkurang banyak. Ada sekitar 100 dari mereka juga. Pemimpin mereka, Seisan, juga ada di sana, di dasar tangga menuju singgasana. Melihatnya, Sunni merasakan getaran dingin di punggungnya. Dia tidak bisa menjelaskannya, tapi wanita cantik dan aneh ini membuatnya merasa takut karena suatu alasan. Sekilas, Nevis memiliki lebih banyak orang di sisinya. Ada lebih dari 300 dari mereka, sebagian besar terdiri dari penghuni daerah kumuh yang masih hidup, dengan beberapa lusin anak sungai dan selusin pemburu ditambahkan ke dalam campuran. Tapi sungguh, hanya sekitar setengah dari mereka yang berharga dalam pertarungan melawan penjaga yang tangguh dalam pertempuran. Secara keseluruhan, ini semua adalah manusia yang masih hidup di kota kegelapan. Kurang dari 600. Semua orang sudah mati. Dan berapa banyak lagi yang akan mati hari ini? Budak Bayangan bab 307. Dua kekuatan berdiri melawan satu sama lain, bentangan aula besar yang ternoda memisahkan mereka. Untuk saat ini, keheningan yang tegang penuh dengan haus darah dan ketakutan yang gelap. Sunni perlahan berjalan ke barisan pertama kerumunan, menatap masa lawan dari prajurit lapis baja dengan ekspresi rumit.
Dari sudut pandangnya, pengikut Changing Star memiliki sedikit peluang untuk memenangkan pertempuran ini. Mereka sama sekali tidak memiliki keuntungan melawan penjaga kastil. Dengan pengecualian fakta bahwa ada lebih banyak tubuh yang bisa mereka lemparkan ke bilah tajam musuh. Bahkan jika semua orang di sini adalah manusia biasa, itu tidak akan membantu mereka menang melawan kekuatan bersenjata dan terlatih yang lebih baik. Fakta bahwa setiap manusia di ruang singgasana adalah seorang penidur hanya memperburuk keadaan. Potensi perbedaan kekuatan antara dua Waken jauh lebih besar daripada perbedaan antara dua petarung biasa. Namun, dia tidak berpikir bahwa Nephis akan kalah untuk alasan yang sama. Para pengawal mungkin memiliki perlengkapan yang lebih baik dan lebih berpengalaman daripada para penghuni daerah kumuh, tetapi mereka tidak memiliki Changing Star di pihak mereka. Mereka tidak memiliki Evi, Caster, dan Gema. Mereka tidak memiliki Sunny. Mereka hanya memiliki dua juara yang benar-benar menakutkan, Seisan dan Tesai sendiri. Pada akhirnya, hasil dari pertempuran ini akan diputuskan oleh beberapa orang yang menonjol dari lautan Sleeper, mengesankan karena semua orang yang masih bertahan di kota kegelapan. Seperti tebing tinggi dan tak tergoyahkan. Di antara yang bangkit, kekuatan individu jauh lebih penting. Dan dalam hal individu yang luar biasa, pihak Changing Star jauh lebih unggul. Jadi ya, Sunny merasa yakin bahwa Nephis akan menang. Tapi berapa biayanya? Di sini, di Forgotten Shore, orang tidak punya tempat untuk mundur. Jadi pertempuran ini akan berakhir hanya setelah satu pihak benar-benar dimusnahkan. Dan semakin dekat dengan pemusnahan total sebuah faksi akan datang, semakin putus asa para anggotanya akan bertarung. Seperti tikus yang terpojok. Ketika itu terjadi, pertumpahan darah hanya akan bertambah mengerikan. Apakah itu hanya akan berhenti ketika hanya segelintir yang terkuat dan paling tangguh yang masih hidup? Seolah membaca pikirannya, Tesai tiba-tiba terkekeh dan menatap kerumunan orang yang berkumpul di ruang singgasana dengan senyum haus darah. Apakah bajingan itu benar-benar menantikan pembantaian? Raksasa murung itu kemudian menatap langsung ke arah Nephis dan menyeringai, mengganti bintang. Ah, kita bertemu lagi. Tapi, tunggu. Siapa itu di sampingmu? Apakah itu Gema, teman lamaku? Kejutan yang menyenangkan. Betapa perhatiannya kamu, untuk membawanya ke sini. Sekarang aku tidak perlu melakukannya cari di seluruh kastil untuk kecoa kotor itu. Dengan itu, dia perlahan bangkit dari singgasana, meletakkan gadanya yang menakutkan di bahunya, dan turun dari tangga, api gelap menyala di matanya. Apakah kamu datang ke sini untuk mati, Changing Star? Nephis memiringkan kepalanya dan menatap Tesai dengan mata kosong. Tidak. Aku datang ke sini untuk membunuhmu. Raksasa itu tertawa. Menginjak lantai marmer, dia berhenti di samping Seisan dan memamerkan giginya dengan seringai ganas. Keduanya terlihat sangat menakutkan bersama. Raksasa pemurung itu seperti inkarnasi kehancuran dan kekerasan. Kulitnya menjadi agak biru karena penghalang es tak terlihat yang membungkusnya. Udara di ruang singgasana tiba-tiba menjadi lebih dingin, dengan kepingan salju kecil menari-nari di berkas cahaya. Pemimpin misterius para handmaiden itu pendiam dan anggun, tapi tidak kalah menakutkannya. Seisan sangat cantik, dingin, dan tak terhindarkan. Dia mengenakan gaun sederhana, tapi anehnya anggun, itu beludru warna anggur merah. Ada kalung perak yang rumit di dadanya yang menonjolkan sosoknya yang lentur, dan dua gelang di pergelangan tangannya.
Namun, fitur yang paling mencolok bukanlah keanggunannya dan bukan kecantikannya, melainkan kulitnya. Itu abu-abu seperti awan badai, halus seperti sutra, dan tanpa ketidaksempurnaan. Sama seperti Nevis, Sisan adalah salah satu dari orang-orang yang penampilannya telah diubah oleh aspek mereka. Namun dalam kasusnya, perubahan itu jauh lebih terasa. Itu memberinya tampilan yang eksotis dan menggoda, tetapi secara lahiriah tidak manusiawi. Kecantikan Seisan adalah jenis yang menempatkan kerinduan dan ketakutan di hati seseorang. Ketika Tesai mendekat, dia diam-diam mengeluarkan senjatanya dan menatap dingin ke arah kerumunan penghuni daerah kumuh. Banyak dari mereka menggigil dan buru-buru membuang muka. Beberapa saat kemudian, palu perang yang anggun muncul di tangannya, satu sisi kepalanya ditempa dalam bentuk paruh yang sempit. Raksasa murung itu tertawa. "Bunuh aku, apakah kamu belum mencoba? Jika ingatanku, terakhir kali kita bertarung, kamu melarikan diri seperti anjing pengecut. Apa yang membuatmu berpikir bahwa hari ini akan berbeda, Jalang?" Nevis mengangkat dagunya sedikit dan membalas tatapan mengejeknya dengan diam. Tessa menggelengkan kepalanya. "Penampilan itu. Aku sudah lama bermimpi untuk menghapus tampang angkuh dari wajah cantikmu itu. Hari ini, aku akan mengajarimu cara mengemis, Nona. Jadi, bagaimana menurutmu? Bagaimana kalau kita selesaikan kekacauan ini sekali dan untuk selamanya, semua?" Para pengawal yang berdiri di belakangnya tertawa dan menyiapkan senjata mereka. Menatap para penghuni perkampungan yang menentang mereka dengan jijik dan antisipasi kelam. Pengikut Changing Star mengertakkan gigi, menutup barisan mereka dan bersiap untuk menyerang. Pertumpahan darah akan segera dimulai. Nevis memanggil pedang peraknya dan menjawab Tesai, suaranya dingin dan acuh tak acuh. "Ayo, untuk sesaat, waktu melambat." Dengan senyum binatang, raksasa itu melangkah maju. Dia membuka mulutnya, siap memberikan perintah kepada prajuritnya untuk menyerang. Selangkah di belakang, Seisan diam-diam bergerak untuk mengikutinya. Dan membawa paru-palu perangnya ke belakang kepala Tesai, menghancurkan tengkoraknya dengan satu serangan dahsyat. Pada saat yang sama, para handmaiden yang berdiri di belakang para penjaga menyerang orang-orang yang tidak menaruh curiga dengan pisau panjang yang muncul dari lengan baju mereka. Pisau-pisau ini bukanlah kenangan, dan dengan demikian, tidak membutuhkan waktu untuk menjalin dirinya menjadi kenyataan atau bersinar dengan cahaya halus saat melakukannya. Sebaliknya, mereka dibuat dari baja, tulang, dan obsidian hitam. Sesaat kemudian, pedang itu menghunjam ke daging para pengawal, membantai mereka dengan kejam. Para handmaiden mengincar tenggorokan, hati, dan mata mereka. Darah mengalir di lantai marmer sekali lagi, dan jeritan ketakutan memenuhi udara. Pada saat tentara Tesai menyadari apa yang terjadi, semuanya sudah terlambat. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk menahan serangan berbahaya itu. Selusin detik kemudian, semuanya berakhir. 100 pejuang yang kuat dihabisi tanpa ampun bahkan tanpa memiliki kesempatan untuk mengangkat senjata mereka. Mayat mereka tergeletak di lantai, ekspresi ngeri dan tidak percaya selamanya membeku di wajah mereka. Hanya Tesai yang masih hidup. Terlepas dari kenyataan bahwa tengkoraknya patah, raksasa itu masih berjuang untuk berdiri, kemarahan mengubah garis wajahnya. Namun, upayanya yang membingungkan semakin melemah setiap detik. Raungan bingung dan menyakitkan keluar dari bibirnya. Saat ratusan penidur menatap dengan kaget dan ngeri, Nevis perlahan berjalan melintasi aula besar dan berhenti di dekatnya. Seisan, yang berdiri di belakang raksasa itu, membungkuk hormat padanya. "Lady Changing Star,
Suni menatap palu perangnya, yang basah oleh darah dan materi tulang, dengan serpihan tulang menempel di permukaan logamnya. Ekspresi pengenalan tiba-tiba muncul di wajahnya. Palu tukang batu. Dipegang di tangan Anggun Seisan adalah Sat Memori ke-6. Patung milik raksasa berjalan, patung pembangun yang telah menciptakan tembok kota kegelapan. Pecahan sinar matahari. Nevis memberi wanita cantik itu anggukan. Kerja bagus. Akhirnya, identitas mata-mata yang membantunya dari dalam kastil terungkap. Kemudian, dia menoleh ke raksasa yang sekarat itu dan menatapnya. Wajah Nev diam dan tidak bergerak, tanpa emosi muncul di mata abu-abunya yang dingin. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan datar, "Aku berjanji akan membunuhmu." Dengan itu, dia mengangkat pedangnya dan menusuk jantung Tesai dengan satu serangan cepat dan tepat. Pria raksasa itu bergidik, lalu terdiam. Mengambil pedangnya, Nevis menutup matanya dan menggunakannya untuk menopang berat badannya selama beberapa saat. Getaran kecil menjalari tubuhnya. Perang memperebutkan tahta telah berakhir. Bright Castle akhirnya menemukan lady barunya. Shadow Slave bab 308. Sebagai buntut dari penghancuran penjaga kastil, anggota inti kelompok berkumpul di sebuah ruangan kecil yang terletak tidak jauh dari aula besar. Dari sana, mereka bisa mendengar tubuh penjaga yang terbunuh dilucuti dari sesuatu yang berharga dan kemudian diseret untuk dibuang. Jangan sampai mereka menarik gerombolan makhluk mimpi buruk yang kelaparan. Sama seperti itu, mantan faksi paling kuat dari Bright Castle tidak ada lagi. Menilai dari ekspresi wajah semua orang, tidak ada yang menyadari aliansi rahasia antara Nevis dan para hamba perempuan. Mungkin dengan pengecualian Casey. Tapi tak satu pun dari mereka yang berani bertanya pada Changing Star tentang hal itu. Nah, Suni tidak punya masalah seperti itu. Menatap pemimpin pemberani mereka dengan ekspresi ragu, dia berkata, "Jadi kapan kamu mulai bekerja dengan Seisan?" Nevis meliriknya, lalu mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. "Segera setelah kamu pergi." Sedikit percikan muncul di matanya. "Mengapa? Apakah kamu terkejut?" Suni terdiam sebentar, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak juga. Aku tahu bahwa mata-matamu adalah salah satu letnan sejak lama. Aku hanya tidak tahu yang mana. Tapi kupikir kerja samamu berakhir dengan kematian Gun Lauk, atau mereka mengkhianatimu. Segera setelah Anda menyingkirkan dia untuk mereka. Changing Star tersenyum gelap. Dia tidak mau. Suni sedikit mengernyit. Lalu bertanya. Suaranya penuh rasa ingin tahu yang dingin, jadi kenapa dia tidak bergabung dengan faksimu ketika semua ini telah dimulai? Mengapa bersusah payah untuk membuat sandiwara ini? Tapi kemudian, dia mengangkat tangannya untuk menghentikannya menjawab dan meringis. Sebenarnya, jangan katakan apa-apa. Aku bisa menebak. Jika para handmaiden bergabung dengan kita secara langsung, kekuatan faksi akan terlalu besar. Dan itu akan menekan 3 letnan lainnya untuk bergabung melawannya alih-alih bertarung satu sama lain. Lalu, kita benar-benar harus mengakhiri semuanya dengan pertarungan habis-habisan. Orang terakhir yang bertahan menang. Benar kan? Nevis meliriknya dan mengangguk. Benar. Tidak hanya mereka berdua mencegah Tesai dan Gema dari mempertimbangkan aliansi, tetapi mereka juga mengeluarkan penjaga kastil tanpa kehilangan satu pun pengikut. Betapa jahat. Bahkan penipu berbahaya seperti Suni mau tak mau terkesan. Namun, ada satu masalah. Kerutannya kembali, sekarang bahkan lebih dalam dari sebelumnya. Jika ingat, terakhir kali kita berbicara tentang mata-mata Anda mengatakan bahwa dia tidak akan pernah bisa dipercaya.
Anda hanya mempercayai informasi yang dia berikan. Mengapa berubah pikiran? Kenapa Anda begitu yakin bahwa dia akan menjunjung tinggi akhir hidupnya? Kesepakatan? Suara yang menyenangkan dan lembut tiba-tiba datang dari belakangnya. Mungkin aku bisa menjelaskannya sendiri. Apa-apaan? Dengan ekspresi kaget, Sunny berbalik dan melihat wanita cantik itu berdiri tepat di hadapannya. Dari dekat, dia bahkan lebih mencolok, dengan kulit abu-abunya yang aneh tampak bersinar lembut di bawah sinar matahari. Bagaimana dia bisa begitu dekat tanpa memberitahu baik aku maupun bayanganku? Dia tidak menyukai kenyataan bahwa Seisan bisa menyelinap ke arahnya sedikitpun. Hal seperti itu tidak seharusnya terjadi. Wanita cantik itu, sementara itu, memberi mereka busur dan berkata, "Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Song Seisan." Tiba-tiba, mata Caster menyipit. Ekspresi aneh muncul di wajahnya. Sunny tidak melewatkan perubahan mendadak itu. Yah, fakta bahwa keturunan kebanggaan kita bereaksi seperti ini hanya bisa berarti satu hal. Ini omong kosong warisan. Sunny menatap Seisan, melihatnya dengan cara baru. Dia mempelajari setiap detail penampilannya, mulai dari potongan gaun beledunya yang sederhana hingga perak berkilauan pada kalungnya yang rumit. Dia tidak terlihat seperti warisan. Setidaknya bukan yang dia lihat. Namun, satu detail kecil dari penampilannya membuatnya terdiam. Menyadari tatapannya, Seisan menawarkan senyum sopan. Tidak. Aku bukan keturunan sebenarnya dari klan besar Song. Namun, aku telah dibesarkan dan diasuh oleh pemimpin klan itu sendiri, seperti banyak gadis lain yang menjadi yatim piatu oleh mantra mimpi buruk. Oleh karena itu, adalah tugasku dan keinginan kuat untuk kembali ke dunia nyata dan membayar hutang saya. Dia bertahan selama beberapa detik, lalu menurunkan matanya. Itulah sebabnya, meskipun Anda tidak memiliki alasan untuk mempercayai karakter saya, Anda setidaknya dapat mempercayai fakta bahwa keinginan saya selaras dengan keinginan Anda. Saya mengikuti Gun Lauk karena hanya dia yang mampu memberi orang kesempatan untuk bertahan di Forgotten Shore. Dan aku akan mengikuti Lady Changing Star, karena hanya dia yang bisa memberi kita kesempatan untuk menghindarinya. Ini adalah keyakinanku, dan inilah yang akan aku lakukan. Bagaimanapun, dia adalah putri Broken Sword. Tanpa harus mendiskusikan apapun, semua orang menatap Kai, yang terbatuk dan berkata dengan nada malu, Ya, semua ini benar. Dia sangat tulus. Evie mengangkat alis, lalu menoleh ke Seisan dan mengangkat bahu, ya. Selamat datang di tim, kalau begitu. Kurasa, satu demi satu, anggota kelompok lainnya mengulangi salamnya. Sunny adalah yang terakhir berbicara. Namun, ketika tiba gilirannya untuk menyapa handmaiden yang cantik, dia tetap diam. Segera, keheningan canggung menggantung di ruangan itu. Sunny melirik orang-orang yang berkumpul di sana. Nevis, Casey, Evie, Caster, Kai, Seisan. Dan dia. Total 7 orang. Beberapa saat kemudian, dia menoleh ke Seisan dan menatapnya sebentar, lalu akhirnya berkata, suaranya ditekan dengan aneh, "Selamat datang." Dia menatapnya dengan senyum pendiam. Namun, Sunny belum selesai bicara. Dengan cepat melirik ke arah kiri wajah Seisan, dia ragu sejenak, lalu menambahkan, "Oh, benar. Aku hampir lupa. Aku menemukan sesuatu milikmu. Kurasa kau menjatuhkannya." Dengan itu, dia mengangkat tangan. Di telapak tangannya yang terbuka, sebuah anting-anting perak yang rumit tergeletak, satu sisinya berlumuran darah. Seisan melihatnya beberapa saat,
Kemudian, bibirnya tiba-tiba terbuka, senyumnya berubah lebar dan cemerlang. Meliriknya dengan mata berbinar, dia berkata, "Terima kasih banyak. Sunny, kan? Kupikir aku kehilangannya." Giginya rata sempurna, seperti mutiara, dan putih bersih. Shadow Slave bab 309. Sekitar minggu berikutnya, segala sesuatunya bergerak dengan kecepatan yang mengerikan. Nevis menjadi penguasa Bright Castle tanpa upacara yang megah atau pidato yang berapi-api. Bagaimanapun, tidak ada yang mempertanyakan otoritasnya, seolah-olah itu adalah fakta kehidupan yang sederhana. Dalam arti tertentu, memang begitu. Sunny merasa menarik, bagaimanapun, bahwa dia tidak pernah duduk di singgasana putih benteng kuno itu. Bahkan ketika ada kebutuhan untuk pertemuan besar, Changing Star duduk di anak tangga terakhir menuju singgasana. Seolah ingin menunjukkan bahwa Bright Castle bukan miliknya. Atau, mungkin, dia bukan milik Bright Castle. Pada awalnya, dia yakin bahwa Nevis akan mendorong orang-orang untuk segera berbaris di Crimson Spire, tetapi dia bahkan tidak menyebutkannya. Ketika dia mengkonfrontasinya tentang rencananya, dia hanya mengatakan bahwa mereka akan menunggu sampai titik balik matahari musim dingin tiba sebelum membuat keputusan. Lagi pula, itu hanya beberapa hari lagi. Sementara itu, setiap orang yang masih hidup memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Hanya ada 500 orang di kota kegelapan sekarang. Dalam waktu kurang dari sebulan, populasi manusia di Forgotten Shore telah berkurang setengahnya. Pemukiman luar tetap benar-benar ditinggalkan. Tetapi meskipun demikian, hanya ada cukup banyak orang untuk memelihara dan menjaga Bright Castle. Meskipun demikian, mereka bertahan. Aula dan koridor benteng kuno dibersihkan dari darah dan mayat. Makhluk mimpi buruk yang menemukan jalan masuk diburu dan dimusnahkan secara metodis. Pelanggaran di garis pertahanan yang mereka buat ditemukan dan diperbaiki. Penjaga Nef berperan sebagai penjaga kastil yang dilenyapkan, menjaga tembok dan melindungi benteng dari ancaman luar. Rombongan berburu melanjutkan ekspedisi mereka ke reruntuhan, dengan para pemburu dari pemukiman luar dan kastil bergabung di bawah kepemimpinan Evie dan Gemma. Sekali lagi, ada makanan untuk dimakan semua orang dan keamanan untuk dinikmati. Terlepas dari kehampaan yang mengerikan dan tidak adanya begitu banyak pria dan wanita muda yang telah meninggal dalam kekacauan perebutan tahta yang berdarah. Belum lagi bekas luka tak terlihat yang tertinggal di jiwa mereka yang selamat, hal-hal perlahan mulai menyerupai bagaimana mereka sebelumnya. Tapi di balik tabir kenormalan ini, mereka sama sekali tidak. Dan alasannya adalah Changing Star dan Crown of Dawn miliknya. Dengan bantuan sat memori yang ajaib. Manusia di kota kegelapan sekarang tidak hanya dapat memburu lebih banyak makhluk mimpi buruk dan dengan risiko lebih kecil, tetapi juga menantang penguasa kejatuhan dari reruntuhan terkutuk. Tidak semua makhluk mengerikan ini bisa dibunuh tanpa membayar harga yang terlalu mahal, tentu saja. Tapi setelah bertahun-tahun di Forgotten Shore, para pemburu berpengalaman tahu banyak tentang berbagai kengerian yang menghuni kota. Menyatukan pengetahuan, mereka menentukan mana yang bisa mereka tantang dan bertahan. Satu demi satu, banyak makhluk mimpi buruk yang kuat dilacak dan dibunuh. Tiba-tiba, manusia telah menjadi jika bukan spesies puncak di kota gelap, setidaknya bukan yang terlemah. Dengan membunuh Valen Abominations, Nevis mencapai beberapa gol secara bersamaan. Dia terus mengumpulkan gudang kenangan untuk mempersenjatai setiap orang di kastil. Beberapa dari kenangan itu bahkan dari Ascended Rank,
dan jumlah persenjataan yang begitu kuat perlahan bertambah. Dia dan prajuritnya juga membawa kembali pecahan jiwa dalam jumlah besar, yang kemudian diberikan kepada penghuni kastil untuk diserap dan tumbuh lebih kuat. Dalam putaran nasib yang ironis, tampaknya seolah-olah sekarang, Nyonya Cerahlah yang memberikan penghormatan kepada rakyatnya, dan bukan sebaliknya. Ini hanya membuat rasa hormat dan pemujaan yang dirasakan orang terhadapnya semakin kuat. Tapi yang paling penting, mungkin, adalah fakta bahwa melalui perburuan ini, dia melatih rakyatnya untuk bertarung bersama sebagai kekuatan kohesif dan menang melawan makhluk yang jauh lebih kuat dari mereka. Dipandu oleh Casey, pengrajin yang masih hidup juga bekerja keras. Mereka menerapkan penguasaan dan keahlian mereka untuk menutup celah bagaimana manusia di kota kegelapan diperlengkapi dan disuplai untuk pertempuran melawan alam impian. Namun, sifat tugas mereka sangat berbeda sekarang. Jika mereka bertanggung jawab untuk menjaga gaya hidup orang-orang yang pergi dari kastil sebanyak bekerja untuk memasok Hosgun Lauk dengan perlengkapan dan peralatan. Sekarang satu-satunya tugas mereka adalah menciptakan hal-hal yang dibutuhkan orang dalam pertempuran. Seolah-olah mereka sedang bersiap untuk perang. Ada beberapa proyek besar yang sedang dikerjakan para pengrajin yang hanya sedikit diketahui Sunni. Hal-hal ini diminta dari mereka oleh Nevis sendiri. Dia menduga bahwa mereka akan menjadi berguna setelah waktu untuk menyerang Crimson Spire akhirnya tiba. Persis seperti itu, titik balik matahari musim dingin datang. Pada hari ini, tepat setahun yang lalu, Sunni tiba di Forgotten Shore. Sulit dipercaya bahwa dia telah bertahan di sini begitu lama. Bahwa salah satu dari mereka memiliki. Tapi sepertinya 1 tahun tidak cukup untuk mencakup semuanya. Rasanya lebih seperti seumur hidup. Beberapa masa hidup, mungkin. Pada hari ini juga, setahun kemudian, Sunni berusia 18 tahun. Mengingat ulang tahun sebelumnya, sedikit senyum muncul di bibirnya. Saat itu, Casey, yang benar-benar asing, memberinya ucapan selamat yang tak terduga. Dia juga membuat rencana untuk merayakan ulang tahun berikutnya sebagai seorang yang terbangun dengan meminum secangkir kopi dengan banyak susu dan gula. Mimpi-mimpi itu tidak dimaksudkan untuk menjadi kenyataan. Sebaliknya, Sunni merayakan ulang tahunnya yang ke-18 di Aula Kosong Tower of Dust, melatih langkah-langkah tarian bayangan, keringat mengalir di tubuhnya yang lentur dan kuat. Hari-hari ini, dia merasa bahwa dia hampir sampai. Sedikit lagi, dan tingkat pertama penguasaan atas warisan aspek misteriusnya akan menjadi miliknya. Itu sudah dalam jangkauan. Satu hal lagi terjadi pada hari itu. Saat Sunni terus berlatih, suara mantra yang familiar tiba-tiba berbisik ke telinganya. Bayanganmu telah berevolusi. Shadow Slave bab 310. Menurunkan pedangnya, Sunni berdiri dalam kesunyian ruangan kosong untuk beberapa saat. Di jendela, sumbu Crimson Spire yang jauh menjulang, cahaya fajar perlahan mewarnainya menjadi merah. Senyum halus muncul di wajahnya. "Oh, terima kasih, Spell, hadiah ulang tahun yang bagus." Memanggil mata air tanpa akhir, dia dengan rakus meminum air dingin yang lezat dan kemudian duduk di lantai, menyilangkan kaki dan menarik napas dalam-dalam. Mari lihat. Meninggalkan kekhawatirannya, Sunni terjun ke laut jiwa dan berjalan melewati deretan bayangan tak bergerak. Dahulu kala, hanya ada segelintir dari mereka. Sekarang, ratusan siluet gelap menyaksikan dengan diam-diam saat dia mendekati matahari yang suram dari Sadokor. Di antara mereka ada semua jenis kengerian, makhluk yang penampilannya saja akan membuat orang yang lebih lemah menjadi gila.
Raja Gunung ada di sana. Ksatria Hitam juga ada di sana. Spire Messenger yang menakutkan berdiri tak bernyawa di permukaan air yang tenang. Dan ada juga manusia. Harus ada di antara mereka, begitu pula Harper. Sunni tidak memperhatikan mereka. Berdiri di bawah Sadokor, dia menghela nafas dan memanggil Rune. Nama, Sunless. Nama asli, hilang dari cahaya. Peringkat, pemimpi. Inti bayangan, tidak aktif. Fragmen bayangan, 977/1000. Dia sangat dekat untuk mengumpulkan ribuan. Jika Sunni benar-benar menginginkannya, dia bisa mengabaikan kehati-hatian dan mendorong untuk mencapainya sebelum perjalanan yang tak terelakkan ke Crimson Spire. Namun, dia berhati-hati dalam menggali sesuatu yang tidak diketahui tepat sebelum konfrontasi yang menentukan itu. Dia juga merasa bahwa waktunya lebih baik dihabiskan untuk mengkonsolidasikan dan menyempurnakan segala sesuatu yang telah dia pelajari dan dapatkan. Tidak menyia-nyiakannya untuk mencoba memperoleh sesuatu yang baru. Tetap saja, itu bukan keputusan yang mudah. Sambil menghela nafas, dia melanjutkan membaca. Kenangan, Lonceng Perak, Kafan Dalang, Pecahan Tengah Malam, Batu Biasa, Prolington, Musim Semi Tanpa Akhir, Blood Blossom, Moonlight Sat, M Tua, Topeng Penenun. Gema, bayangan. Dia memiringkan kepalanya dan membaca, ekspresi geli muncul di wajahnya. Marmer suci. Marmer, betapa cocoknya. Tanpa membuang waktu lagi, dia memanggil bayangannya dari kedalaman kor. Dia muncul dalam pusaran api hitam, berdiri di depannya dengan sikap acuh tak acuh seperti biasanya. Namun, Sunni tidak bisa menahan napas. Orang suci itu memang berubah. Dia tumbuh lebih tinggi dan sekarang bahkan lebih menindas. Armornya yang anggun seperti batu, yang sebelumnya terlihat seperti dipotong dari granit, sekarang sepenuhnya hitam dan mengkilap, seperti obsidian atau onyx. Nyatanya, itu sangat mirip dengan armor onyx yang hancur yang dia beli dengan bantuan Kai. Sebaliknya, kulitnya menjadi halus dan seputih pualam. Setidaknya sebagian kecil darinya bisa dilihatnya melalui pelindung helm. Sein tampak jauh lebih kuat, sadar, mematikan. Tapi bukan itu yang membuat Sunni terkesiap. Hal yang membuatnya tercengang adalah apa yang tersembunyi di balik baju besi itu. Di dalam bayangan yang menghuni tubuh orang suci, dulu ada dua bara api gelap yang sangat halus. Tapi sekarang, ada tiga. Sunni menatapnya sejenak. Apakah dia naik ke kelas yang lebih tinggi? Akhirnya, dia menjadi tenang dan membuat rune yang menggambarkan Shadow muncul. Sesaat kemudian, harapannya terbukti benar, bayangan, Saint Marmer. Shadow Rank, terbangun. Kelas bayangan, setan. Setan. Dia adalah Shadow Demon sekarang. Atribut bayangan, Battle Master, Stalwart, Spark of Divinity. Baris berikutnya belum pernah ada sebelumnya. Sunni menahan napas. Kemampuan bayangan, Weapon Sage, Underworld Armament. Dia berlama-lama sejenak, mencoba menahan senyum kemenangan. Dia selalu tahu bahwa orang suci bukanlah makhluk mimpi buruk yang khas. Tapi untuk berpikir bahwa dia akan memperoleh kemampuan yang sebenarnya bahkan sebelum menjadi iblis. Dan bukan hanya satu, tapi dua. Terbakar dengan antisipasi, dia membaca deskripsi kemampuan Sage senjata. Shadow Sein dapat secara efektif menggunakan memori tipe senjata apapun. Deskripsi kemampuan persenjataan dunia bawah, armor Shadow Sein dapat mengakomodasi memori pesona untuk mewarisi pesonanya. Sunni terdiam sebentar, lalu menoleh dan menatap monster pendiam itu. Bukan monster, setan. Senyum puas akhirnya muncul di wajahnya.
Luar biasa. Bayangannya tidak hanya tumbuh sangat kuat, tetapi dia sekarang juga memiliki kemampuan untuk menggunakan senjata apapun yang dia sediakan untuknya, serta memperkuat baju besinya dengan segala jenis pesona yang kuat. Kemungkinan yang bisa diberikan padanya benar-benar tidak terbatas. Kombinasi potensial, fleksibilitas. Yang diperlukan hanyalah menemukan kenangan yang tepat. Sunyi menggelengkan kepalanya dan menyeringai. Sebelumnya, dia terkadang berpikir bahwa Sein benar-benar cocok untuk memimpin pasukan. Tapi sekarang, dia mengerti bahwa dia salah. Dia adalah tentara. Beberapa jam kemudian, anggota rombongan Nef berkumpul di atap pondok berburu tua, yang masih berdiri di tepi perkampungan kumuh. Seisan juga ada di sana, yang membuat Sunyi sedikit tidak nyaman. Namun, dia tidak membiarkan itu terlihat di wajahnya. Pemukiman luar itu sunyi dan kosong. Tidak ada lagi anak-anak muda yang putus asa dan lapar. Semuanya sekarang tersembunyi dengan aman di balik tembok kastil. Atau mati. Itu hanya 7 dari mereka. Mereka datang untuk mengantar Kai pergi. Pemanah yang menawan itu berdiri di dekat tepi atap, memeriksa perlengkapannya untuk terakhir kali. Dia mengenakan armor gaya baru dan jaket kulit dengan bulu di kerahnya. Di punggungnya, ada tempat anak panah penuh anak panah dan ransel berisi air, makanan, dan perbekalan lain yang diperlukan untuk perjalanan jauh. Sunyi tidak tahu tentang sisanya, tapi hatinya berat. Seakan membaca pikirannya, Kai berbalik dan tersenyum. Sungguh, teman-teman, jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Ini bukan pertama kalinya aku menghabiskan waktu berkualitas di labirin. Tidak ada yang menjawab, mengetahui bahwa misi yang dipercayakan kepada Nightingale kali ini sangat berbahaya. Tetapi juga penting. Dia harus meninggalkan kota kegelapan dan menjelajahi luasnya pantai yang terlupakan untuk mencari manusia baru yang dikirim ke sini oleh mantra. Hari ini adalah hari titik balik matahari musim dingin, dan itu berarti bahwa di luar sana di dunia nyata, ribuan penidur sedang bersiap untuk memasuki pot dan tiba di alam mimpi. Sunyi menghela napas. Hanya saja, jangan membawa kembali orang yang menjengkelkan sepertimu, oke? Kai terkekeh. Tidak berjanji. Dengan itu, dia melambaikan tangan pada mereka. Ya. Doakan aku beruntung. Beberapa saat kemudian, dia menghilang, berubah menjadi titik kecil di langit. 6 orang yang tersisa menatapnya untuk waktu yang lama, wajah mereka muram. Masa depan mereka bergantung pada apa yang akan Kai temukan. Mereka dan orang lain masih bertahan hidup di Forgotten Shore.